di akidah atau dimanapun dia itu ada, itu tidak batalin puasa, jadi tenang gitu loh. Dan tidak ada tercatat dalam kaidah fikih apapun gitu loh. Jadi tenang, nggak apa-apa gitu loh. Nggak ada batalin puasa apaan. Orang kita itu ngomong bener loh, ya. Iya, betul. Lagi batalin Kita memerangi kebatilan kalau kan? untuk orang fasik mah nggak ada ghibah, nggak ada ghibah, tidak ada ghibah kalau untuk orang fasik gitu loh. Itu Kita pertama. memerangi kebatilan sebenarnya. Terus yang kedua, kita menarasikan apapun di dalam komal, ya, ini pasti ada dasar objektifnya. Apa? Kita berdasarkan tulisan-tulisan mereka kok. Jadi kita tuh hanya copy paste. Terkait pembicaraan itu agak pertanyaan kubur, ketika ada kibin mati ada pertanyaan kubur, wagala mungkar nakir man robbuka habibi Abdullah Ba'alawi, itu kan mereka yang ngajarin, ya kan. Ketika bicara kalau tidak percaya Habib hilang kontrolnya segeronggong, itu kan ajaran mereka di Syahrul Ainiyah. Ya, ketika kita bicara Amul Faqih Al-Muqaddam matinya itu digelonggong sama anaknya, ya, digelonggong sama anaknya dengan makanan, itu kan di kitab mereka. Kita itu hanya copy paste, teman-teman. Pertanyaannya, apakah itu membatalkan puasa? Oh tidak. Batal puasa dari mana? Orang kita ngajarin, ketika kita dituduh, kita ngomongin mereka, hei mohon maaf, hei binatang, apapun lah binatang, mbuh wedhus, mbuh sapi kan gitu kan. Mereka menuduh kita rasis. Mukimat rasis katanya. Lu jangan salah, si Kabib ini lebih rasis karena apa? Karena di kitab mereka tercatat di Nahrul Maurud, fa innal ajama fa innahum kal bahaim, itu jelas. Kita serkalisan dengan semua itu dituduh binatang sama mereka. Kalau tidak di luar mereka itu adalah kita itu binatang. Itu mereka itu bukan ngajarin, bukan hanya ngomong, tapi mereka itu nyatetin di kitabnya, itu diajarin sama cucu-cucunya, di luar kamu itu adalah binatang semua. Ditulis. Pertanyaannya sekarang, ajaran begitu itu ajaran celeng nggak? Gitu loh. Makanya Habib Ba'alawi itu kan benar-benar Jadi harus dipakai ini. Jadi gitu. tidak ada ceritanya itu kalau mereka menuduh rasis, mereka tuh lebih rasis. Ya. Bener Itu yang Tengku paling Kori. ya harus Bener Tengku digarisbawahi. Kori. Kalau Habib Ba'alawi itu jahanam itu betul Tengku Kori. Bener-bener sangat. Jadi gini, mohon maaf ya teman-teman. Ya kalau misalkan ada kibin yang nggak terima like nggak apa-apa. Jadi tidak ada ghibah, kita tuh nggak menghibah, nggak ghibahi Habib, nggak. Kita tuh ngomongin mestinya ketika kita bicara apapun terkait Ba'alawi ini, mereka itu harus merasa berterima kasih, mengasih reward kepada kita bahwa ajaran mereka itu kita syiarkan gitu, kita kasih tahu gitu loh kepada umat. Terserah umat mau nerima atau tidak, itu terserah umat. Kan begitu. Ya terkait dengan pertanyaan kubur, ya terkait dengan pertanyaan pernyataan mereka terkait kita itu yang kita itu yang rasis, ya terkait dengan kalau tidak percaya Habib hilang kontrolnya segelonggong, itu kan ajaran mereka sendiri. Terus Mi'raj 70 kali, saking Allah memuliakan Syekh Abu Bakar bin Salim, Allah meliburkan malaikat atid, malaikat pencatat amal jelek. Malaikat libur renang ning Bali kono. Lah itu kan ajaran mereka gitu loh. Bukan kita ngomong tanpa dasar gitu loh, goblok Habib, goblok gitu loh. Itu ajaranmu, jangan terus kita tuh dikirain kita tuh pembenci, kita pencaci maki. Tidak. Kita itu sudah memberikan satu pencerahan terhadap umat gitu loh.
Ayolah yang bagus, Khabib, Kipin gitu loh. Monggo yang lain. Kang Mas Cocot, kadung iso niki jare ra iso niki haram kelenji itu. Kadung ra iso niki haram kelenji Kang. Ra iso nikae lho. Haram musyrikin kelendai. Ya mukipin di bawah itu jangan tapping, nanti batal puasanya kalau tapping di bawah. Mending naik bin, kipin topol, naik bin. Daripada nulis di bawah nanti tangannya kerinting kok. Jadi ini loh teman-teman, saya tadi setuju apa yang disampaikan oleh Abah. Itu saya sangat setuju sekali, luar biasa ya, yang disampaikan sama Abah ini. Artinya Abah itu tadi menyampaikan bahwa Habib ini itu dulu pendompleng. Atau kalau kalau ibarat tanaman, dia itu benalu. Nempel dulu ke kiai, ya kan, diserap, dihisap, kiainya habis itu ngaku, lo kiai ini, lo kiai alo tidak membatalkan nasab kami, bahkan mereka mengambil menantu kami. Itu menandakan bahwa kiai ini adalah mengakui kami itu adalah cucu Nabi. Begitu. Itu salah satu glorifikasi mereka. Lo kita hidup di zaman 80-an itu tahu kok. Kita tahu muktamar NU di situ Bondo. Tidak ada Habib. Kepada Bahri yang di bawah. Kalau kamu tidak bisa naik, tidak usah typing yang tidak. Dan kalau bisa naik di sini, ayo kita on cam bareng-bareng sama saya ngobrol yuk. Jelaskan kepada saya. Kalau nggak berani berarti kamu cemen. Mau ngomong masalah apa? Bidang harta? Bidang apa? Naik. Jabatan? Naik. Dengan saya sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang, selamat siang saudaraku. Sugeng siang Uki. Nyarungnya rame nih ikut nyimak. Iya, siap. Perkenalkan, nama Ahmad Mukminin. Kalau nama di TikToknya itu namanya orang umum. Sekali lagi saya sampaikan, kita ini sesepuh kita, ulama kita mengejarkan tentang akhlakul karimah. Dan untuk kemajuan zaman sekarang, para habib itu merusak semuanya itu. Perbudakan, pembodohan, lewat doktrin-doktrin sesat. Makanya kita ini adalah garda-garda penerus para wali songo, para pendahulu kita, agar kita itu terlepas dari hal-hal yang memang menceng ataupun tidak selaras dengan apa yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita. Perkara nasab, tidak ada dalil nasab itu menjamin kemuliaan seseorang. Dalilnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Pak Alawi ini memang membanggakan nasabnya seperti itu. Bahkan ke Kiai Sepuh pun tidak hormat, kecuali Pak Alawi itu sowan ke Kiai Sepuh yang terkenal baru mau mencium tangannya, seperti ke Mbah Maimun Zubair kan seperti itu. Aslinya mereka itu ikut nyender seperti itu saudaraku. Jadi tadi ada yang di bawah itu siapa namanya yang ngekoar-koar. Kalau memang mau adu argumen, tidak ingin disaksikan oleh rekan-rekan, ya Anda itu DM saja ke saya, silahkan. Kita mau cerita kitab, cerita tesis, cerita manuskrip, siap, ayo kita beradu argumen dengan sehat, seperti itu. Salam kenal, salam keseduluran untuk semuanya. Lanjutkan, Ahmad. Lanjut. Jadi ini untuk wilayah Jawa Tengah, khususnya Pemalang, di kampung kami itu moga sekarang kan doktrin-doktrinnya menyusut karena banyak garda-garda yang melawan. Untuk Jawa Tengah yang masih darurat itu wilayah Pekalongan,
wilayah Tegal juga lumayan sudah ada perlawanan seperti itu. Jadi untuk Solo Raya dan Pekalongan itu memang saya selaku Biro Intelijen di Biro Hukum PWLS itu yang zona merah itu Solo Raya dan Pekalongan. Mohon maaf, Dokter Mbak Alawi itu sangat merasakan. Berarti dekat yang kemarin itu Mas, apa yang tanah bergerak itu nggih? Oh, saya garda terdepan itu di Pegunungan Petarukan. Itu saya ada di situ. Oh, di Gitu. tanah yang bergerak nggih. Ya. Jadi korbannya orang pribumi juga seperti itu. Teriak-teriak perang, teriak-teriak jihad, memang yang dibodohi ini orang Jawa. Hartanya, ghanimahnya dirampas sama mereka. Bahkan apem-apem para zawaj yang punya seorang kiai pun bisa mereka rebut seperti itu. Makanya Mbak Sekar Menur, jangan sampai apem Anda ini direbut oleh klan mereka. Seperti itu, hati-hati. Oh, kira-kira ngadepi Menur siap. Kira-kira. Kenapa? Kira-kira ngadepi Menur siap kah? Kok sampai apa diserang cuma-cuma. Romo, mendingan Menur jadi. Loh ya siap-siap wae. Bang Romo, mendingan daripada diambil sama mereka, Menur diambil sama Abah jadi nomor 4-nya. Oh. Saya Mas Nain aja. Salam kenal Mbak Menur, asli orang mana ini? Sekar Menur laros Banyuwangi, isun Banyuwangi alas puro Kang. Ya. Oke. Jadi kita itu garda terdepan, garda penerus untuk menyelamatkan umat. Jika kita akan selamanya didoktrin, sampai ke anak cucu kita pun sama. Bahkan ustadz-ustadz yang di kampung, yang mulang, yang mengajarkan alif batasah hingga khatam Al-Quran. Jujur loh, jujur nggih Mas Mom. Di sini tuh orang yang asli nggih, darahnya tes DNA-nya itu yang asli. Malu loh beliau itu. Minta maaf saya gitu, menghindar gitu. Ya memang Orang-orang kalau yang tes DNA-nya itu positif semua itu menghindar begitu. jadi gini, kalau metode tesis, metode manuskrip itu kan bisa ditandingi oleh tesis yang lain. Ada antitesis, ada manuskrip yang lain. Kalau metode genetika memang susah dilawan. Yang turunan yang begok ya lahirnya begok, masa turunan yang ayam lahirnya begok nggak mungkin. Nek wit jeruk ya ini jeruk, orang mungkin wit jeruk ini pacing, nggak mungkin. Makanya gen itu begitu hubungannya. Kalau darah ayam larinya juga darah ayam. Ayam aja beda-beda, ada ayam kalkun, ada ayam Bangkok. Kalau jeruk bisa berbuah jambu, itu kan kayak Kapib itu nasabnya nasab setekan, bisa aja kayak gitu. Jadi jangan Kalau disetek limnya itu nggak keket Kang Mas, biar disetek kayak apa masa iya ada ayam terus ekornya ekor babi kan nggak mungkin. Jadi disetek seperti apapun tidak bisa karena memang beda bulu, beda darahnya, beda segala-galanya seperti itu. Makanya kan dari keluarga kami alhamdulillah itu dekat dengan Mbah Nur. Kami ini di wilayah Mbah Nur di Walangsanga. Sebelum ada tesisnya Kiai Imad di tahun 2008, tahun 1998, keluarga kami itu sudah biasa bertempur dengan para habib. Karena apa? Muamalah setiap harinya mereka itu tidak selaras dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Seperti itu. Makanya sealim apapun seorang kiai, jika masih mencium jempol telapak kaki Habib itu percuma. Berarti tidak berpegangan kepada dalil inna akramakum indallahi atqakum. Itu bisa diganti sama mereka. Inna akramakum indallahi ansabakum. Itu kan tidak ada ansabakum. Ya, yang kalimatnya itu jamak untuk ansabakum, bahwa kemuliaan seseorang itu dinilai dari nasabnya. Itu kan Ba'alawi. Dalam darah kami ada darah babi yang mengalir. Kan seperti itu. Ada darah apa? Ada darah babi. Dalam jiwa raga kami ada darah babi yang mengalir. Kan seperti itu. Terus
Ya, yang namanya aliran Iya, darah. Abah, saya ralat Rumit. Terus kalau Asap dia mat meminum, ini kalau dia bilang niki sebentar. Celeng Semar, Semarnya jangan didomplengkan ya. Mau bilang celeng, celeng saja. Semarnya ngapunten. Celengan Semar itu yang disebutkan celengan Semar itu. Celengan Semar maksudnya mungkin. Celeng ya celeng ngono. Jadi kan kalau KB kita itu seperti celengan Semar. Lah tidak tahu di situ ada Wafi gitu loh. Yang mirip banget sama toko. Astagfirullahaladzim. Yo, ampunten nggih, ampunten. Aku nek dijajarno karo Wafi ya tetep gantengan aku. Dari survei 10 wanita yang melihat 8-nya itu memvonis saya lebih ganteng dari Wafi. Nggak percaya nanti saya on cam. Aduh, saya Iya, seneng jadi lihat kalau ini. memang menjustice seseorang itu kan dari kalangan Habib, nggak kayak lu yang hidungnya pesek, ya kan? Itu sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Saudara Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah itu kan klannya klan dari Habasah ataupun Afrika. Itu pun dirangkul sama Kanjeng Nabi, tidak menggolong-golongkan kan seperti itu. Kalau ada yang bilang meminum darah Rasulullah, gimana itu darahnya? Itu mungkin turunan Dracula. Kok minum darah? Meminum darah Rasulullah, itu gimana tuh ceritanya itu? Jawab malah jenior. Aduh. Ya. Udah lo pada buka puasa, ngapain juga? Oh iya. Iya. Nggak usah pakai peci. Bagi yang memang dengan narasi-narasi tadi tidak terima, kalau memang takut debatnya kalah, baik menggunakan ilmu kitab, ilmu nasab, DM saya nggak apa-apa, nanti tak rahasiakan wes. Siap, mantap. Jadi memang Pak Alawi itu super sesat. Yang terbaru lagi ada video yang mengatakan seorang Habib bahwa iktikaf di Masjid Pak Alawi itu lebih mulia ataupun mendapat keutamaan dari 3 masjid. Masjid Madinah, Masjid Nabawi, terus Masjid Al-Aqsa. Itu kan sesuatu yang bertentangan. Apalagi sama Bani Jawa yang hidungnya pesek, wong Kanjeng Nabi aja sama mereka direndahkan. Ini kita membahas taklim seperti ini itu halalan thayyiban, bukan hibah, bukan fitnah. Ini adalah jihad walaupun jihadnya secara online, walaupun wetenge karo kentot kempir-kempir. Berarti kalau yang ngomongin katanya fitnah, itu apa dia? Loh ya itu berarti mereka itu garda Ya'jud Ma'jud mungkin Pak Yai. Oh, enggak. Itu Ya'jud Ma'jud mungkin itu sudah menampakkan dirinya itu. Apa ngeten nggih, Bang Ahmad, nanti siapkan tempat di sini, nanti tempat Abah untuk para muhibin supaya biar paham. Nanti kita siapkan tempat yang Abah yang mendanai semuanya. Siap. Oke, siap. Jenengan Nanti kan gimana, ada ini Bang? pertemuan ranting di Desa Sima yang di situ ada Ustadz Jamal juga. Itu kan Jelasin, Mbak. Sekarang, Mbak. Kekasih Allah itu. Ndang, tadi kan terputus tahun jenengan langsung turun. Wegel aku sih berdedek iku mau. Ndang, kekasih Allah yang sebenarnya itu piye, Ndang? Ben Ya, gak tapi diawu-awu karo wong. Kalau kata muhibin nggak mau terima itu. Mau menghias makam saja tidak bisa makan. Bersihin makam dengan menghias itu bisa makan tadi kan. Jadi dengan ingin gitu loh. Jadi nggak bakalan masuk di otak dia karena sudah kedoktrin, nggak bakalan benar dan nggak bakalan insaf dan nggak bakalan taubat itu kaum mereka. Bahasanya di sini tadi saya bilang yang hanya patut menyandang daripada Habibullah yaitu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Kenapa kaum mereka kaum Ba'alawi yang jelas-jelas tidak nyambung kepada Rasulullah? Kenapa mereka mengaku sebagai Habibullah dan sebagai waliullah? Ijma ulama yang mana ditanyakan nggak nyambung lagi ceritanya. Jadi memang kaum munafikin selalu akan membolak-balikan fakta. Realitanya seperti itu, tidak akan pernah nyambung kepada pembicaraan apa yang kita bicarakan sampai yaumil kiamah mereka akan membangkang.
Ah, tanya lagi, Bah. Karena Terus gini. Menur pakai bunga seperti ini ya. Mau nyontoh nih orang. Nah, ini rupanya Menur ini ya. Katanya Rai Munur kayak Rai Musrikin katanya. Nah, gitu dia. Ini kopinya ini ya. Nah, Menur pakai bunga seperti ini. Nah, itu menurut Abah pripun? Musrikin apa kafirin apa nggak ngerti Menur. Antara musyrikin dan kafirin itu Allah yang menentukan mau kafir atau tidak, Allah yang menentukan, bukan kami. Tapi kalau ada penyelewengan daripada akidah Islam, daripada tuntunan Rasulullah, maka kami akan tetap gemparkan di sini dan kita akan gencarkan dan kita akan suarakan terus. Betul, Ya betul, dulu betul. Menur Siap, itu siap, siap. rambutnya panjang, Bah ya. Rambutnya Iya. panjang sampai bokong ya. Karena Iya. Gusti Allah sudah boleh pakai hijab. Lah, bunga ini tetap ngantel begini sama Menur karena Menur wong Banyuwangi. Oke. Adat isun wong Banyuwangi. Selagi tidak menyimpang daripada syariat Iya, Islam, cocok. selagi tidak menyimpang daripada akidah Islam, Itu hanya ada yang typing itu si Habibana Lutfi bin Yahya wali kotak amal katanya gitu. Biarin. Totalnya gini ya, untuk seperti itu, Menur atau Sekar, apapun itu pakaian kita, yang penting tidak melampaui batas daripada syariat Islam, daripada akidah Islam. Yang jelas, yang penting kita takwa kepada Allah, tidak menyimpang daripada ingin kalau mengenal 5 daripada anak Imam Al-Haddad dakhalal jannah, sedang ditanya dalilnya nggak ada, dan itu sudah tertulis di kitab Alawiyin, tapi mereka mau terdoktrin. Itulah kaum munafikin. Maka lanjutkan apa menjadi pakaianmu, yang penting jangan pernah lepas hijab, Sekar Menur, karena itu daripada aurat. Intinya seperti itu aja. Saya mau on cam, takut dibilang sama Kipin itu celengan Semar. Padahal kalau dijajarkan, saya dengan Wafi ya masih gantengan saya. Mau on cam malu saya ini, takut Mancung nanti nggak ya? dibully. Gong. Itu mancung, Pak. Dan terbukti berapa? 3 akur semua. Apa lagi sini? Mengibil lari. Ini celengan Semar. Engkau gandeng telu. Celengan Semar ini. Nah, wong mungkin mati ganteng-ganteng ora salah. Oh iya, jelas. Hari-harian gajaran dari Habib. Aku tak pernah, Itu katanya aku tak gini, pernah apa kenal namanya? Habib. Oh, kebanyakan menghina cucu Nabi, mukanya budek apa namanya mukanya? Apa yang mereka itu kalau menghina kita itu? Lampu Oh, ajaib, mukanya- benar sih. Lampu ajaib. Bukan katanya. Dari tadi kamu itu bernarasi jadi benar sama gibah, banyak gibahnya. Mohon maaf, antara ngegibah dengan membicarakan banyak orang, ngegibah itu 2, 3, 4 orang di tempat yang sunyi. Nah ini kalau namanya bernarasi di tempat yang ramai, ini adalah sosmed atau sosial media yang ditonton oleh dunia. Yang makanya mengikuti mengetahui 60 itu loh orang itu loh. Bukan. Ah, 60 orang dunia yang di melihatnya. bawah. Anda tidak bergibah. Kalau bodoh jangan keterlaluan ya. Kalau bodoh jangan keterlaluan. Kalau memang bodoh-bodoh banget, sini ngaji bareng di sini yuk. Di tempat pesantren saya, sini. Gak usah pakai dana, saya ngongkosin dari sana ke sini. Biar kamu pintar cerdas, ya. Saya danain kamu. Itu semangat Oh, mau lihat datang ke tuh, pengajian. Pipin, Kalau yang lihat Yai kita buka LKM mungkin itu. kita Aduh, antara hibah dengan fitnah bisa dibedakan. Kamu jangan seperti itu. Antara yang namanya khurafat dengan ilmiah itu bisa dibedakan. Jangan kamu samaratakan di pukul rata. Kamu kelewatan bodohnya kelihatan. Ya. ini kan room ini adalah untuk memperjelas secara taklim. Kalau yang mau bertanya lewat genetika, lewat ilmu nasab silahkan bertanya. Kalau pengen dikasih unjuk kitabnya ya monggo. Ya. Jangan bikin narasi di bawah aneh-aneh. Iya, siap. Betul. Sebelum Abah Fahreji menjawab, nanti saya wakili kalau memang yang di Ya, bawah ini pengen berarti sunnah ngajak. ya, Bah? Wawangian Iya. sunnah nggih? Senang. Ya wes. Sunnah. Karena Menur gak suka yang cerot-cerot itu, yang parfum mumet Menur pusing. Wewangian Kanjeng Rasul itu suka wewangian. Mau Saya berangkat suka sholat dia pakai suka yang wangian. asli saya nggak suka yang
Palsu enggak. Nggak apa-apa, yang penting selagi tidak menyimpang daripada akidah. Selesai. Oke, terima kasih, Bah. Yang ini mau nanya apa? Jadi kalau perawan-perawan Gen Ba'alawi kan walaupun saya orang ganteng nggak boleh menikah sama mereka. Iya. Kalau saya punya adik cakep, saya ini kan ganteng nih, Iya. punya adik cakep, adik saya perempuan 5 misalnya, dinikah sama mereka nggak apa-apa. Kok apem lokal seakan-akan diboleh dimiliki sama mereka, lalu apem yang dari gen Askenazi itu nggak boleh kita beli, itu maksudnya apa itu? Maksud di sana itu, maksud tujuan mereka itu sebetulnya merendahkan martabat marwah daripada orang NKRI, daripada orang Indonesia. Sebetulnya itu. Namun kita tidak pernah merasakan hal itu. Ya, maka kita bangkit. Itu sudah jelas penghinaan. Kaum mereka tidak boleh dicolek sama kita, sedangkan kita acak-acak sama kaum mereka. Betul. Terus kan ada yang berfatwa katanya suruh mengembalikan keperawanannya. Loh, itu sangat bertentangan dengan hadis Nabi juga kan. Kalau sudah kesentuh Belajar sama Gus Bah aja nggak ngurusin satwat kayak Rum ini. So sama ojo nginceng dari Rum iki. Nah, saya jawab, Nur. Syukur. Jadi gini ya, belajar sama Gus Bah saja. Kalau belajar sama Gus Bah saja juga salah. Kalau saya dari Jawa Timur sampai Situbondo, daripada saya ke Pekanbaru sampai kemana-mana, alhamdulillah belajar jangan cuma satu guru. Maka jangan Siapa itu? Mohon izin, Mbah yang bilang belajar sama Gus Bah saja. Jack. Jadi ini tolong dengarkan, simak baik-baik. Di pengajian Gus Bah pernah menyebutkan di halayak umum. Ini kita kalau ngaji kitab hikam, kitab hikmah itu juga gagal. Beliau Gus Bah menyampaikan, orang yang tidak berilmu, kalau dia mulang ngaji, dia mengajar, kalau sanad keilmuannya tidak pas, maka dolu sesat dan menyesatkan. Seperti itu, penyanyi dangdut, jenengan-jenengan iki gak usah membayangkan wong wedok iku wong lanang. Secara implisit, beliau menyebutkan bahwa Rhoma Irama tidak mengaji. Gus Bah belum ngaji, belum mondok, Rhoma Irama sudah mondok. Tuh. Itu Gus Bah itu tersesat oleh ilmunya sendiri. Silahkan yang pro sama Gus Bah laporkan. Gus Bah suruh japri saya atau saya yang japri beliau, silahkan. Beliau ngaji kitab Ihya, saya ngaji kitab Ihya. Beliau ngaji kitab tafsir, saya ngaji kitab tafsir. Kalau dulu sesat dan menyesatkan, orang yang nggak pernah mondok, penyanyi dangdut tiba-tiba mulang, loh penyanyi dangdut juga pernah mondok Gus Bah. Dia seangkatan dengan Kiai Zainuddin MZ. Gus Bah masih SD kelas 1, Rhoma Irama sama Zainuddin MZ sama Muhammad Z sudah berdakwah. Ayo, mau Gus Bah ke, Gus apa ke? Kalau memang mencong ya mencong aja. Aku bingung. Berpegangan semua ada fakta nyata. Jadi bagi saya ketokohan itu bukan isbat ilmu. Sampai beduk. Iya, ketokohan itu bukan validasi keilmuan. Mau Gusnya siapapun, kalau memang mencong ya mencong, karena kita ini masih manusia biasa, tidak ada jaminan maksum kecuali Nabi Agung Muhammad, tetap ada khilafiyah, kan seperti itu. Kalau Anda mau dibulangnya hanya sama Gus Bah, berarti yang Anda cari itu tokoh, bukan ilmu. Yang ngajine kudune karo Gus Bah, karo Gus Ikdam, berarti jenengan itu yang Anda cari bukan ilmu tapi tokoh, seperti itu. Betul. Yo, jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah bedanya mukimat dengan mukibin. Kalau mukibin itu memberhalakan sosok, kalau mukimat itu mengkaji apa yang ada pada idenya, pemikirannya, bukan orangnya. Itulah perbedaan mukibin dan mukimat. Lanjut saudara. Betul, tadi mohon izin, tadi yang di bawah bicara Gus Bah itu banyak pengikutnya. Loh, apalagi Gus Bah Dajjal aja lebih banyak, lebih miliaran pengikutnya. Apakah itu validasi kebenaran